Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Yuniar dari Fakultas Ekonomi Manajemen semester 3B. Di sini saya akan mereview pertemuan kedua tentang materi Selayang Pandang Hukum Bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. M. Rendy Aridayandi, SHMH. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu ada peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Yang apabila dilanggar, ada sanksi yang tegas, yaitu berupa hukum pidana, perdata, administrasi negara, ataupun hukum adat yang berlaku. Selanjutnya, tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat yang bernegara. Selanjutnya ada dasar peraturan, yang sebagai contoh dari bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri negara hukum, yaitu 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. 2. Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia atau HAM. 3. Pemerintah berdasarkan peraturan. 4. Adanya peradilan administrasi. Selanjutnya, unsur negara hukum, yaitu suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Jadi, pemerintah harus menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Jadi, tidak bisa seenak-enaknya. Selanjutnya, ekonomi bisnis, yaitu kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk mencapai keuntungan baik di bidang produksi barang, distribusi atau pemasaran barang, perdagangan barang dan jasa. Lalu selanjutnya hukum ekonomi, yaitu yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Selanjutnya pembagian hukum, yaitu terbagi menjadi dua. Pertama, hukum publik adalah hubungan hukum yang mengatur pribadi dengan negara atau banyak orang. 2. Hukum privat adalah hubungan hukum secara pribadi dengan pribadi. Selanjutnya yaitu ada juga prinsip-prinsip hukum bisnis, yang pada umumnya yaitu prinsip kejujuran, keadilan, integritas moral, otonomi, dan saling menguntungkan. Lalu pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis, yaitu contohnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Sekian review dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.